بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Al-Habib Ahmad Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 1145 Hijriah. Dan kemarin sudah kita bahas fikih tentang salat Jum'ah dan khutbah Jum'ah, bahwasanya khutbah Jum'ah ada 5 rukunnya. Ada yang rukunnya dilakukan pada 2 khutbah, ada yang rukunnya dilakukan pada salah satu khutbah, ada yang rukunnya dilakukan pada khutbah yang kedua. Itu yang selesai kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan salat jamaah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa salatul jama'ati, dan salat berjamaah, wa salatul janazati, dan juga salat jenazah, fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau membahas salat yang fardu ain, yaitu salat 5 waktu dan salat Jumat, maka beliau sekarang membahas salat yang fardu kifayah. Maka salat yang fardu kifayah ada 2 menurut penulis kitab ini. Yang pertama adalah salat jamaah. Apa dalilnya bahwasanya salat jamaah adalah fardu atau wajib? Dalilnya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in pada surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salah, tegakkanlah salat, atuz zakah, bayarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk di sini maksudnya salat. Salatlah bersama orang-orang salat, berarti salat jamaah. Maka salat jamaah diperintahkan oleh Allah, berarti hukumnya adalah fardu. Kemudian taunya dari mana bahwa salat jamaah ini fardu kifayah, bukan fardu ain? Taunya adalah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan di dalam kitab Sunan, ma min thalathatin, tidak ada 3 orang, fi qaryatin, baik di desa, wala badwin, atau di tempat badui, la tuqamu fihimus salah, yang tidak ditegakkan pada mereka salat, maksudnya salat jamaah, illa stahwada alaihimus syaitan, kecuali mereka telah dikuasai oleh setan. Maka supaya tidak dikuasai setan, apa kata Nabi? Fa'alaikum bil jamaah, selalulah melakukan salat jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, serigala itu hanya memangsa hewan yang menyempal atau menyendiri. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya kalau kita menyempal, tidak ikut salat jamaah, tidak ikut jamaah kaum muslimin dalam kebaikan-kebaikan seperti pengajian, salat jamaah dan sebagainya, nah kita mudah terganggu oleh setan. Nah, di sini Nabi mengatakan kalau ada dalam satu desa 3 orang, maka kalau di situ tidak ada salat jamaah, berarti sudah dikuasai oleh setan.
berarti harus ada sholat jamaah. Sholat jamaah minimal 2 orang. Kalau ini ada 3 orang, berarti 2 orang melakukan sholat jamaah sudah sah, sudah cukup. Satunya tidak ikut, nggak masalah. Kenapa? Yang penting sudah ada sholat jamaah. Berarti hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam dan mencukupi, maka kewajiban sudah gugur dari yang lain. Sholat jamaah cukupnya minimal berapa orang? 2 orang. Nah ini kalau ada 3 orang, kemudian yang jamaah 2 orang, satunya tidak, berarti sudah gugur kewajiban bagi orang yang tidak sholat jamaah tadi. Kenapa? Jamaah sudah cukup dengan 2 orang. Para ulama mengatakan ithnani wa ma fawqahuma jamaah. 2 orang atau lebih itulah sholat jamaah. Berarti 2 orang sudah sah. Maka kalau ada 3 orang, sementara jamaahnya cuma 2 orang, sudah cukup. Itulah yang disebut sebagai fardu kifayah. Tapi kalau dalam satu kampung tadi sepakat semuanya tidak sholat jamaah, dosa semua. Jadi satu kampung harus ada sholat jamaahnya. Tidak ada sholat jamaahnya, berarti semuanya dikuasai setan. Padahal cuma 3 orang, tapi tidak melakukan sholat jamaah, dikuasai setan. Bagaimana kalau lebih dari 3 orang? 10 orang, 100 orang, 50 orang. Nah, lebih harus lagi melakukan sholat jamaah. Kalau 3 orang, 1 udzur, berarti 2 masih bisa jamaah. Tapi kalau 50 orang, yang udzur 1, berarti masih 49 yang bisa sholat jamaah. Kok tidak sholat jamaah? Nah, dosa semuanya kalau memang apa? Mereka semuanya sepakat tidak sholat jamaah. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini, fardu kifayah. Maka di sini penulis meskipun madhabnya adalah madhab Syafi'i, beliau tidak sesuai dengan pilihan madhab Syafi'i. Pilihan madhab Syafi'i, sholat jamaah bukan fardu kifayah, tapi sholat jamaah adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu derajatnya di bawah fardu kifayah. Fardu kifayah derajatnya di bawah fardu ain. Nah, sholat jamaah ini memang termasuk sholat yang diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan sholat jamaah adalah sunnah muakkadah. Di antara mereka adalah ulama-ulama madhab Syafi'i. Nah, di sini penulisnya Syekh Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, madhabnya Syafi'i, tapi dia tidak mengikuti pendapat madhab Syafi'i yang populer, yaitu sholat jamaah sebagai sunnah muakkadah. Dia pilih pendapatnya Imam Syafi'i sendiri, yaitu sholatnya fardu kifayah. Kemudian beliau mengatakan wa sholatul janazah, sholat jenazah juga fardu kifayah. Orang muslim kalau mati, maka ada 4 kewajiban kita terhadap muslim ini. 4 kewajiban ini semuanya adalah fardu kifayah. Wajib kita untuk memandikan jenazahnya, wajib kita untuk mengkafani jenazahnya, wajib kita untuk mensolatkan jenazahnya, wajib kita untuk menguburkan jenazahnya. 4. Tapi wajibnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang memandikan dan mencukupi, maka yang lain-lain tidak memandikan tidak dosa. Harus mencukupi. Kalau tidak mencukupi, maka belum menggugurkan kewajiban. Misalnya ada jenazah yang memandikan cuma 1 orang, dan 1 orang yang memandikan ini lumpuh sehingga dia memandikannya tidak bisa sempurna, berarti tidak mencukupi. Maka umat Islam dosa. Kenapa dosa? Ini ada jenazah yang memandikan hanya 1 orang dan dia lumpuh, tidak bisa memandikan secara sempurna, berarti haknya si mayit ini belum ditunaikan, maka semuanya dosa. Maka harus ditambah, jangan 1 orang, tambah lagi 2 orang. 2 orang cukup. Kalau cukup, sudah memenuhi hak si mayit, maka sudah gugur memandikan jenazah tadi dari seluruh umat Islam. Nah, itulah yang dimaksud sebagai fardu kifayah. Hadis-hadis tentang wajibnya atau perintah sholat jenazah kita temukan banyak yang dhaif, tetapi sebenarnya saling menguatkan. Misalnya
Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan mengatakan sallu ala kulli mayyit. Salatlah kalian terhadap setiap mayit, maksudnya mayit yang muslim. Wajahidu ma'a kulli amir. Berjihadlah kalian bersama setiap pemimpin. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya dhaif. Tapi dipakai maknanya oleh para ulama. Maknanya disahihkan oleh para ulama. Setiap mayit muslim wajib disalatkan. Loh, ini kan hadisnya dhaif. Iya, hadisnya dhaif, tetapi hadis yang seperti ini sangat banyak. Tidak hanya satu hadis saja. Nah, maka dhaif sangat banyak, saling apa? Menguatkan. Dan tampaknya sepakat para ulama bahwa salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Saya belum menemukan yang mengatakan bahwa salat jenazah hukumnya sunnah. Saya belum menemukan. Sampai di sini sudah selesai pembahasan beliau tentang dua ini, salat jamaah dan salat jenazah. Beliau kemudian berpindah pada pembahasan tentang as-salawatul masnunah, salat-salat sunnah. Maka buku ini memang sangat-sangat ringkas. Karena itu saya menginginkan sebelum kita masuk pada pembahasan salat sunnah, kita tambah dua pembahasan lagi yang berkaitan dengan salat jamaah, dan ini pembahasan yang sangat urgent, penting. Pertama apa? Pertama adalah salatu al-jam'i. Yang kedua adalah salatu al-qasri. Salat jamaah ini berkaitan dengan salat jamaah. Yang dimaksud salat jamaah atau menjamak salat itu adalah kita melakukan dua salat digabungkan. Dan menjamak salat ini boleh dilakukan oleh orang yang mukim maupun orang yang musafir. Bedanya adalah kalau orang mukim, maka dia melakukan sholat jamak harus ada sebabnya. Tanpa sebab tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena asalnya setiap sholat itu dilakukan setiap waktunya masing-masing. Allah mengatakan pada surat An-Nisa ayat 103, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah bagi orang-orang beriman sebagai kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Itu untuk yang mukim. Kalau musafir, mau ada sebab, mau tidak ada sebab, silahkan untuk menjamak, tidak ada masalah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Apakah si musafir ini lelah atau tidak? Enggak peduli. Mau lelah atau tidak, enggak ada masalah. Dia mau jamak, silahkan. Memang boleh musafir untuk menjamaknya. Musafir sudah sampai tujuan. Misalnya tujuannya di Jawa Timur misalnya. Nah, kemudian di Jawa Timur nginep di hotel. Sudah nginep berarti kan sudah mukim kan itu. Tapi dia masih musafir. Karena dia di hotel hanya sementara, nanti akan balik lagi ke rumahnya. Nah, selama dia nginep di hotel tadi, mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari, dia boleh untuk sholat jamak. Kenapa? Karena posisinya sebagai musafir. Ini pendapat mayoritas para ulama. Meskipun lebih afdalnya karena dia sudah berada di satu tempat, lebih afdalnya dia sholat tetap di waktunya masing-masing. Tapi boleh jamak? Boleh, karena dia musafir. Baik. Kemudian sholat jamak bagi orang yang mukim, apa sebabnya? Apa sebab yang menyebabkan boleh? Yang menyebabkan boleh pertama adalah ketika turun hujan. Kenapa turun hujan diperbolehkan untuk jamak? Supaya tidak memberatkan kepada umat Islam yang datang ke masjid. Ibnu Abbas ditanya tentang Rasulullah SAW pernah melakukan jamak padahal beliau di Madinah. Di Madinah berarti tidak mukim, berarti tidak musafir. Maka Ibnu Abbas ditanya, ma hamalahu ala dzalik? Kenapa sih Nabi melakukan jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, arada, beliau ingin alla yuhrija ummatah, untuk tidak menyempitkan atau memberatkan terhadap umatnya. Berarti ada sebabnya. Nah, sebabnya apa itu? Dibahas oleh mayoritas para ulama. Itu sebabnya adalah karena terjadi hujan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Ini saya baca hadisnya secara lengkap. Jamaah telah menjamak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashr, antara zuhur dengan asar, wal maghrib wal isya, dan maghrib dan isya, bil Madinah, di kota Madinah.
fi ghairi khaufin, padahal tidak ada perang, wala matarin, padahal juga tidak ada hujan. Dalam hadis ini disebutkan tidak ada perang, tidak ada hujan. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak ada perang, bukan tidak ada hujan. Tapi kalimat tidak ada hujan ini justru menunjukkan bahwa ketika ada hujan berarti boleh untuk menjamak. Lah Nabi SAW dalam kasus ini kenapa beliau menjamak padahal tidak perang? Kalau perang boleh jamak, padahal tidak hujan. Kalau hujan boleh jamak. Nah, kenapa ini beliau menjamak? Beliau Ibnu Abbas dikatakan Nabi ingin supaya tidak memberatkan umatnya. Berarti ada sebab yang lain. Nah, sebab yang lain wallahu alam, bisa jadi karena kondisi umat Islam pada saat itu yang sangat genting misalnya, atau bisa jadi karena seseorang sakit. Nah, maka sebab-sebab yang menyebabkan orang membutuhkan untuk jamak karena suatu udzur diperbolehkan. Maka kalau sakit dan sakitnya parah, sakitnya berat, boleh seseorang untuk menjamak. Dia disuruh sholat 5 kali susah, nah, maka boleh dia sholatnya 3 kali saja, maghrib, isya, subuh sendiri, zuhur, asar. Ini perbedaan yang pertama antara mukim dengan musafir. Perbedaan yang kedua, sholat jamak bagi orang yang mukim hanya boleh dilakukan secara takdim. Takdim itu didahulukan. Didahulukan maksudnya dilakukan di sholat yang pertama. Zuhur dijamak dengan asar. Kalau engkau mukim, maka bolehnya dilakukan di waktu zuhur saja. Tidak boleh diundur sampai waktu asar, nggak boleh. Maghrib sama isya dijamak ketika mukim, bolehnya adalah ketika waktu maghrib saja pelaksanaannya. Tapi kalau musafir, maka dia boleh melakukan takdim, boleh juga melakukan takhir. Takhir itu diakhirkan. Salat zuhur dan asar dijamak dilakukan di waktu asar, itu namanya takhir. Salat maghrib dan isya dilakukan di waktu isya, itu namanya takhir. Siapa yang boleh melakukan? Musafir. Maka perbedaannya dua, ya. Musafir boleh tanpa sebab melakukan jamak. Mukim harus ada sebab. Yang kedua, musafir hanya boleh takdim. Apa? Mukim hanya boleh takdim. Musafir tidak harus takdim. Boleh takdim, boleh juga takhir. Kemudian kalau jamaknya ditakhir, maka tidak wajib untuk tertib, tidak wajib untuk urut. Kita safar, kemudian kita sholat maghrib sama isya. Apakah harus urut maghrib dulu baru isya? Tidak. Isya dulu boleh, setelah itu baru maghrib, nggak ada masalah, tidak wajib urut. Sehingga kalau kita safar, kemudian kita mampir di satu masjid, ternyata di masjid tadi sedang sholat isya. Bagaimana sikap kita? Paling bagus saya sarankan ikut sholat isya. Kenapa? Supaya tidak bingung. Karena kalau kita sholat maghrib 3 rakaat, sementara imamnya sholat isya 4 rakaat, bingung toh? Saya ikut 4 atau saya tetap 3? Kalau ikut 4 karena disuruh mengikuti imam, kalau ikut 3 karena memang sholat maghrib itu 3 rakaat. Nah, membingungkan. Meskipun sebenarnya boleh kalau panjenengan niatnya sholat maghrib, panjenengan sholatnya 3 rakaat. Imamnya bangkit ke rakaat keempat, panjenengan tahiyat kemudian salam. Tapi daripada membingungkan begitu, lebih bagus ikut sholat isya. Selesai sholat isya, kemudian qomat. Qomat untuk apa? Sholat maghrib. Boleh seperti itu, nggak harus tartib. Ketika jamaknya jamak takhir. Tapi kalau jamaknya takdim, harus urut. Nah, maka perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir dua. Kalau jamak takhir tidak harus tartib, tidak harus urut. Tapi kalau jamak takdim wajib urut. Perbedaan yang kedua, jamak takhir tidak harus muwalat, tidak harus berkesinambungan, boleh dipisah dengan jeda. Panjenengan belum sholat maghrib dan isya, kemudian mampir di tengah jalan melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai jam 12 malam, kemudian terasa lapar perutnya. Nah, maka tidak melanjutkan sholat isya, tapi malah pesan makanan dulu. Habis itu makan. Setelah makan kenyang, baru kemudian qomat sholat isya.
Jeda antara maghrib dengan isya ada jeda misalnya 30 menit, nggak ada masalah. Tidak harus mualat, tidak harus berkesinambungan. Tapi kalau jamak takdim maka harus berkesinambungan. Panjenengan musafir, salat maghrib dijamak dengan isya, maghrib langsung isya. Tidak boleh dijeda dulu. Kita ngopi-ngopi dulu aja, habis itu kemudian baru salat isya, nggak bisa. Harus mualat, harus apa? Berkesinambungan. Maka saya dulu pernah mengajar di satu tempat jauh, kemudian sampai di sana ternyata sholat maghrib sudah selesai, padahal pengajiannya itu ba'da maghrib sampai isya. Kalau saya sholat maghrib dulu, maka ini akan mengurangi waktu pengajian. Maka saya putuskan sudah, kita langsung ngaji dulu saja. Sholat maghribnya kapan? Nanti. Nah, begitu adzan isya dikumandangkan, saya menghentikan pengajian. Kemudian saya sholat maghrib 3 rakaat. Habis sholat maghrib, saya sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah qabliyah isya. Karena imamnya belum datang. Setelah itu imamnya datang, baru saya ikut sholat isya. Berarti antara sholat maghrib saya dengan sholat isya saya ada jedanya, yaitu sholat sunnah tadi. Bagaimana seperti ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena jamaknya jamak takhir. Jamaknya diakhirkan. Demikian dua perbedaan antara jamak takhir dengan jamak takdim. Kemudian pembahasan kedua, salat qashar. Salat qashar adalah salat yang diringkas. Maksudnya diringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka salat qashar hanya bisa diterapkan pada 3 salat. Salat duhur, salat asar, salat isya. Siapa yang boleh melakukan? Hanya 1 orang, musafir. Maka di sini bedanya antara salat jamak dengan salat qashar. Salat jamak mukim boleh melakukan, musafir boleh melakukan. Salat qashar hanya musafir yang boleh melakukan. Berarti musafir kalau mau qashar tok boleh, qashar plus jamak boleh. Dia boleh milih, bebas. Panjenengan musafir mampir di satu masjid, ikut salat maghrib, habis itu tidak dijamak dengan salat isya, nggak apa-apa. Nanti mampir lagi di masjid yang lain, salat isya di situ. Salatnya qashar karena imamnya sudah selesai misalnya, nggak ada masalah. Jadi tidak harus jamak seorang musafir itu, bebas milih. Apa hukumnya salat qashar? Menurut mayoritas para ulama, termasuk mazhab Syafi'i, salat qashar hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Tetapi sunnah. Dalilnya sunnah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian musafir, falaisa alaikum junah, tidak ada dosa, antaqsuru minas shalah, untuk mengqashar salat. Mana kalimat yang menunjukkan tidak wajib qashar? Pada kalimat falaisa alaikum junah, tidak dosa untuk qashar. Berarti boleh untuk qashar. Boleh untuk qashar berarti tidak wajib qashar. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan musafir wajib qashar. Kalau tidak qashar berdosa. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Satu, tidak sesuai dengan lafal ayat ini. Yang kedua, tidak sesuai dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau safar selalu qashar, enggak pernah tidak. Tetapi Aisyah kadang-kadang qashar, kadang-kadang tidak qashar. Nabi tidak pernah memarahi Aisyah. Wahai Aisyah, kenapa kamu kok kadang-kadang tidak qashar? Seperti saya saja qashar terus, enggak pernah dibegitukan. Maka Aisyah kadang-kadang qashar, kadang-kadang tidak. Ketika dia ditanya, kenapa tidak qashar? Kan Anda musafir. Maka Aisyah mengatakan, saya tidak keberatan. Maka saya pilih sholat 4 rakaat. Udah biasa sholat 4, disuruh sholat 2, itu rasanya apa? Kurang nyaman. Biasanya 4, saya pilih 4 saja. Nah silahkan, gak ada masalah. Tapi musafir lebih utama qashar daripada tidak qashar. Kenapa lebih utama qashar? Karena Rasulullah selalunya qashar pada saat musafir. Inilah dua pembahasan yang menurut saya penting untuk dikaitkan dengan sholat jamaah, dan sudah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya. As-salawatul masnuna, salat-salat yang disunnahkan. Wal idani, dan 2 salat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani, dan 2 salat gerhana, yaitu gerhana matahari dan bulan.
Wal witru, dan salat witir atau salat tahajud. Sunanun adalah sunnah-sunnah muakkadatun yang ditekankan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat sunnah ada dua macam. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Muakkadah itu ditekankan untuk dilakukan, jangan ditinggalkan. Ghairu muakkadah itu tidak ditekankan, maka ditinggalkan juga enggak ada masalah. Meskipun yang muakkadah pun ditinggalkan juga tidak ada masalah, tapi lebih bagusnya tidak ditinggalkan. Nah, mana saja yang muakkadah? Beliau katakan 3 yang muakkadah. Salat Id muakkadah, jangan ditinggalkan meskipun sunnah. Salat gerhana muakkadah, jangan ditinggalkan meskipun sunnah. Salat witir, tahajud, jangan ditinggalkan meskipun sunnah. Karena itu 3 salat ini mari kita perhatikan betul-betul, jangan ditinggalkan meskipun hati kita meyakini ini tidak wajib. Salat gerhana diumumkan nanti tanggal sekian insya Allah ada gerhana. Kalau terlihat gerhana kita akan mengadakan salat gerhana. Nah, diumumkan di masjid. Nah, maka jangan sampai kita tidak menghadiri salat jamaah tersebut meskipun tidak wajib. Sunnah muakkadah dengan ghairu muakkadah, bagaimana cara mengetahuinya? Para ulama mengatakan salat sunnah muakkadah adalah salat sunnah yang Nabi selalu melakukan, tidak pernah absen. Salat Id setiap tahun beliau melakukan, nggak pernah absen. Salat gerhana, setiap gerhana terjadi beliau melakukan. Tetapi diperselisihkan oleh para ulama, apakah di masa Nabi terjadi gerhana berkali-kali atau baru cuma 1 kali saja? Pendapat yang saya pilih, gerhana yang dialami oleh Nabi cuma 1 kali. Karena waktu itu adalah gerhana matahari total, sehingga sangat tampak kejadiannya. Gerhana sebagian itu seringkali tidak tampak. Orang kalau tidak memperhatikan ke langit nggak akan tahu kalau itu gerhana. Nah, maka ya sebenarnya gerhana di masa Nabi berkali-kali, tapi nggak pernah terjadi sholat gerhana. Kenapa? Nggak ada yang memperhatikan tadi. Tapi kalau sholat gerhana matahari total, nah itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi, sholat gerhana padanya, yaitu pada tahun 10 Hijriyah, pada waktu kematian putra beliau namanya Ibrahim alaihissalam. Kemudian salat witir, jangan ditinggalkan. Apa sabda Nabi SAW tentang salat witir? Beliau mengatakan, Innallaha zadakum salatan, sesungguhnya Allah menambah untuk kalian 1 salat. Jadi ada salat 5 waktu, ada salat tambahan lagi. Fahafidhu 'alaiha, jagalah salat tambahan tersebut. Wahiyal witir, yaitu adalah salat witir. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwa salat witir tidak wajib. Taunya dari mana? Dari kata-kata zadakum. Allah menambah. Namanya tambahan itu nggak wajib, cuma tambahan. Misalnya panjenengan makan, sudah ada lauknya, tempe sama tahu. Nah, kemudian yang menyiapkan mengatakan, ini ada tambahan karak. Apakah karak itu wajib? Enggak. Tanpa karak pun sudah beres makan kita. Sudah ada lauknya, sudah ada kuahnya, sudah ada nasinya, udah cukup. Tidak perlu. Maka zadakum, Allah menambahi, berarti ini sunnah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan salat witir adalah salat sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan hafidhu, jagalah. Jagalah itu jangan ditinggalkan sama sekali. Karena itu, untuk menerapkan hadis ini, kalau suatu saat kita khawatir tidak bisa bangun malam, lakukanlah salat witirnya sebelum tidur. Misalnya panjenengan terlalu lelah sehingga khawatir, wah ini kalau saya langsung tidur nanti ngeblas sampai subuh ini. Nah, maka hendaklah sebelum tidur disempatkan salat witir. 1 rakaat boleh, 3 rakaat lebih bagus. 1 rakaat boleh, 3 rakaat lebih bagus. Karena 1 rakaat diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh witir 1 rakaat, tetapi pendapat yang lebih kuat insya Allah 1 rakaat juga boleh, karena dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dan tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Berarti disepakati oleh para sahabat bolehnya hal itu. Wallahu a'lam bishawab.
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, orang yang tidak sholat witir atau tidak sholat tahajud, fahuwa rajulusu, maka itu orang jelek itu. Kenapa Imam Ahmad mengatakan orang tidak tahajud kok orang jelek? Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang tidak sholat tahajud sampai adzan subuh, maka sudah dikencingi oleh setan pada telinganya. Dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunih. Itu adalah orang yang setan kencing pada telinganya. Siapa? Orang yang mazala naiman, terus menerus tidur hatta asbaha, sampai masuk subuh. Maqama ila shalah, dia tidak berdiri untuk sholat. Tapi saya jujur, ini makna hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia tidur terus sampai masuk subuh, dia tidak sholat, artinya tidak sholat tahajud. Ada yang mengatakan dia tidur terus sampai masuk subuh, habis itu juga tidak melakukan sholat, yaitu tidak sholat subuh. Sholat subuh ditinggalkan. Nah, ini berarti orang muslim tapi muslim KTP, Islamnya KTP, sholat subuh nggak dilakukan. Tapi makna yang pertama saya lebih suka. Kenapa? Supaya kita lebih semangat untuk melakukan sholat tahajud. Dan kalau orang itu meninggalkan sholat subuh, itu menurut saya bukan dikencingi setan lagi, itu sudah mengarah kepada kekafiran. Itu meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau sholat sunnah, tahajud ini sholat sunnah, maka kalau ditinggalkan padahal itu adalah muakkadah, ini madorotnya adalah seperti ini, ya, dikencingi oleh setan dalam telinga kita. Maka Imam Ahmad katakan yang tidak sholat tahajud berarti rojulusu, orang yang jelek. Jangan rela kita menjadi orang yang jelek. Maka supaya tidak menjadi orang jelek, jaga sholat witir, jaga sholat tahajud. Kemudian beliau mengatakan wakada, dan demikian juga rawatibus sholati, sholat rawatib. Rawatib artinya secara bahasa adalah yang istiqamah, itu namanya rawatib. Rutin, itu namanya rawatib. Jadi kalau orang Indonesia menyebutnya rutin, kalau orang Arab menyebutnya rotib. Rawatib jamak dari apa? Rotib. Amalannya rotib, maksudnya amalannya rutin. Nah, maka sholat sunnah rawatib maksudnya adalah sholat sunnah yang rutin dilakukan oleh Nabi sebelum atau setelah sholat fardu. Maka sholat sunnah rawatib ada dua macam, ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada yang qabliyah, sebelum sholat fardu, sebelum subuh, sebelum duhur. Ada yang ba'diyah, setelah sholat fardu, setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya. Rinciannya sholat sunnah rawatib ada dalam Sunan Tirmidzi. Mari kita lihat sabda Nabi SAW. Man hafadha, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sunnah dalam setiap hari, maka dia diharamkan masuk ke dalam neraka, atau dia dipastikan masuk ke dalam surga. Kita lihat kalimatnya yang lebih pas, ya. Ma min abdin muslim, tidak ada seorang hamba yang muslim, yusalli lillahi kulla yaumin 12 raka'atan tatawuan, yang melakukan salat setiap harinya 12 rakaat salat sunnah, ghaira faridah, yang bukan salat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah pasti membangun untuk dia satu rumah di dalam jannah. Nah, ini kalimat yang pas. Bukan diampuni dosa, bukan masuk dijaga neraka, bukan, tapi apa? Dibuatkan satu rumah dalam surga. Ini hadis riwayat Muslim, tapi sayangnya dalam riwayat Muslim tidak disebutkan 12 rakaat ini rinciannya apa. Disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi dengan rincian man thabara, barang siapa yang melakukan rutin ala 12 raka'atan minas sunnah,
12 rakaat salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun satu rumah dalam jannah. Arba'a raka'atin qabla dhuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. Raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Raka'ataini qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh. Inilah salat sunnah rawatib. Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Yang qabliyah cuma 2 menurut riwayat ini. 1 qabliyah zuhur, 2 qabliyah subuh. Qabliyah asar tidak ada, qabliyah maghrib tidak ada, qabliyah isya tidak ada. Ba'diyah ada 3. Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ba'diyah subuh tidak ada, karena setelah subuh dilarang salat sunnah. Ba'diyah asar tidak ada, karena setelah salat asar dilarang salat sunnah menurut mayoritas para ulama. Dan menurut sebagian kecil ulama dilarang salat sunnahnya ketika matahari sudah menguning. Ini menurut riwayat hadis ini. Apakah ada riwayat yang lain? Ada. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa sebelum zuhur 2 rakaat. Kalau sebelum zuhur 2 rakaat berarti kurang 2 rakaat lagi. Nah, maka rinciannya apa? 4 rakaat sebelum zuhur ini diganti 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum isya tambah 2 rakaat lagi setelah isya. Maka kalau kita biasa sebelum zuhur hanya 2 rakaat, maka hendaklah isya'nya kita tambahi qabliyah. Qabliyah isya sama apa? Ba'diyah isya. Itu yang disebut sebagai apa? Salat sunnah rawatib. Rawatib itu bagaimana? Rawatib itu karena dia sunnah muakkadah, maka dia selalu dilakukan Nabi, tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Selalu dilakukan. Adapun salat sunnah yang lain, qobliyah yang lain, karena tidak selalu dilakukan, maka hukumnya hanya sunnah, bukan sunnah muakkadah. Misalnya sebelum asar itu sunnah juga, tapi sunnah ghairu muakkadah, sehingga tidak termasuk atau tidak disebut sebagai salat rawatib. Kenapa tidak disebut sebagai salat rawatib? Karena tidak dilakukan rutin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita melakukan rutin? Bagus, nggak ada masalah. Karena Rasulullah itu seringkali melakukan salat sunnah yang beliau sebenarnya suka melakukannya cuma kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang? Khawatir memberatkan umatnya. Nah, kalau kita kan tidak kekhawatiran kan, tidak ada kekhawatiran kan, maka hendaklah sebelum asar kita lakukan rutin juga. Demikian juga sebelum maghrib itu juga ada salat sunnah qabliyah, tapi tidak muakkadah dan tidak disebut sebagai rawatib. Kenapa tidak disebut sebagai rawatib? Karena tidak rutin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksudnya rawatib begitu. Karena sebagian orang salah paham. Sebelum maghrib nggak ada salat sunnah rawatib, jangan salat. Ini salah, jangan salat itu salah. Sebelum asar tidak ada salat sunnah rawatib, jangan salat. Jangan salat ini salah. Silahkan salat, bukan jangan salat. Perkataan dia, tidak ada salat sunnah rawatib, betul, karena tidak disebut apa? Rawatib. Tetapi perkataan dia, jangan salat, ini salah. Silahkan salat, meskipun bukan salat sunnah rawatib. Karena istilahnya terserah ya, mau disebut rawatib, mau disebut salat sunnah, yang penting kita salat sunnah. Bukan rawatib, gak ada masalah. Yang penting salatnya boleh nggak? Boleh. Apa dalilnya boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini fadilahnya salat sunnah sebelum asar kalau dilakukan 4 rakaat. Kalau dilakukan 2 rakaat ya tetap ada fadilahnya, tapi fadilahnya lebih sedikit. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qablal maghrib rak'atain." Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Liman syaa, bagi yang mau. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka saya ulangi lagi. Sebelum subuh
Qabliyah subuh itu sunnah muakkadah. Ba'diyah subuh tidak ada. Sebelum zuhur itu sunnah muakkadah. Setelah zuhur sunnah muakkadah. Sebelum asar sunnah biasa. Tidak disebut rawatib, tapi silahkan sholat sunnah. Ba'da asar tidak ada rawatibnya. Kemudian sebelum maghrib tidak ada rawatibnya, tapi sunnah biasa. Setelah maghrib sunnah muakkadah, disebut rawatib. Sebelum isya boleh disebut rawatib atau disebut sunnah muakkadah apabila kita sebelum zuhur hanya apa? 2 rakaat saja. Tapi tidak disebut sunnah muakkadah kalau kita sudah sholat duhurnya sebelum duhurnya 4 rakaat. Maka sebelum asar, sebelum isyanya tidak sunnah muakkadah, tapi yang sunnah muakkadahnya adalah setelah isyanya. Demikian perinciannya, wallahu alam bissawab. Kemudian beliau mengatakan, wadduha, adapun salat duha, wat tarawihu, dan salat tarawih, sunanun, adalah salat-salat sunnah, laha fadlun, yang memiliki fadilah, wa thawabun, dan pahala, azimun, yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksudnya penulis adalah bahwasanya sebagaimana salat wajib itu bertingkat-tingkat, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, maka salat sunnah juga bertingkat-tingkat. Ada yang sunnah muakkadah, ada sunnah yang ghairu muakkadah. Maka beliau bagi-bagi dengan perincian ini tadi. Salat ini muakkadah, salat ini iya, salat ini sunnah biasa. Nah, termasuk yang sunnah biasa ini adalah ad-duha, salat duha. Salat duha, beliau katakan pahalanya besar. Pahalanya apa salat duha besar? Sebesar apa? Nah, mari kita lihat. Barang siapa yang salat duha 4 rakaat, man salat duha arba'an, barang siapa yang salat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan sebelum salat ula juga 4 rakaat. Salat ula itu nama lain dari salat duhur. Bunya lahu baitun fil jannah, dibangun untuk dia satu rumah di dalam surga. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Karena itu bagi yang sudah terbiasa sholat duha, saya sarankan sholat duhanya jangan hanya 2 rakaat, tapi tambahlah menjadi 4 rakaat. Bagi yang belum terbiasa sholat duha, saya sarankan biasakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat duha 2 rakaat itu menggugurkan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah terhadap persendian-persendian tubuh kita yang jumlahnya 360 persendian. Wajib kita syukuri setiap hari. Nah, bersyukurnya itu dengan cara bersedekah atas setiap persendian. Setiap amal soleh adalah sedekah. Maka kita harus beramal 360 amal soleh dalam hari tadi. Kalau belum sampai 360, berarti kita belum mensyukuri nikmat persendian ini. Nah, supaya syukur itu sudah gugur kewajibannya, kita sholat duha 2 rakaat. Bagi yang sudah terbiasa sholat duha 2 rakaat, silahkan ditambah menjadi 4. Kenapa? Siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka Allah bangun bagi dia satu rumah di dalam surga. Besok lagi panjenengan sholat duha 4 rakaat, mempersiapkan rumah di surga. Besok lagi panjenengan sholat duha 4 rakaat, mempersiapkan rumah di surga. Jadi semakin sering sholat duha 4 rakaat, semakin banyak rumah di surga Anda. Manusia seringkali mikir masalah bagaimana rumah masa depan. Dia sudah punya rumah, tapi pengen beli rumah lagi, pengen beli rumah lagi. Kenapa? Mempersiapkan untuk anak-anaknya. Nah, sebagaimana kita memikirkan masa depan untuk anak-anak kita di dunia, mari kita juga mikir masa depan untuk kondisi kita sendiri besok di akhirat. Jangan sampai di akhirat kita miskin, rumahnya cuma 1, kasihan sekali. Rumahnya harus banyak. Sebagaimana surga itu kenikmatannya sangat melimpah ruah, maka kita siapkan kenikmatan yang lebih melimpah ruah lagi dengan salat-salat sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat duha dilakukan 12 rakaat, maka fadilahnya lebih besar. Tetapi hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya?
Man shallat duha thintai asyrata rakaat. Siapa salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah buatkan untuk dia istana di surga, min dahabin, istananya dari emas. Riwayat Tirmidzi, tapi derajatnya dhaif. Maka dalam mazhab Syafi'i, salat duha minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 8 rakaat. Kenapa maksimalnya 8 rakaat? Karena itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah salat duha lebih dari 8 rakaat. Tapi boleh tidak salat duha 12 rakaat? Boleh. Karena salat duha termasuk dari salat sunnah yang waktunya mutlak bebas. Sehingga karena bebas kita salat berapapun silahkan. Salat duha 8 rakaat sudah selesai. Wah, saya kok pengen salat duha lagi ya, pengen salat lagi di waktu duha. Mau disebut salat duha silahkan, mau disebut salat sunnah mutlak silahkan. Maksudnya adalah boleh untuk nambah sampai berapapun rakaat, tidak terbatas. Dalilnya sabda Nabi SAW, as-salatu khairu maudu'in. Salat itu adalah sebaik-baik amal yang ditaruh di atas bumi. Faman istata'a yastakthir. Siapa yang mampu memperbanyak salat sunnah, falyastakthir. Hendaklah memperbanyak salat sunnah. Riwayat Tabarani sahih. Makanya banyak para ulama yang salat duhanya lebih dari 8 rakaat. Al-Imam Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam, itu selesai mengajar pagi hari, beliau tidak pulang dari masjid, tapi salat duha 2 rakaat. Salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam sampai menjelang duhur. Kira-kira kalau sekarang ya sampai jam 11. Jam 11 pulang ke rumah, istirahat qailulah, tidur qailulah. Habis itu zuhur berangkat lagi ke masjid. Beliau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dari pagi setelah selesai mengajar sampai jam 11. Yang dibaca apa? Rakaat pertama membaca surat Al-Falaq, rakaat kedua membaca surat An-Nas. Diulang-ulang terus. Falaq, Nas, Falaq, Nas, Falaq, Nas. Nah, ini berapa rakaat ini? Tidak mungkin hanya 8 rakaat, tidak mungkin. Bisa jadi 100 rakaat itu. Karena kalau kita gambarkan kira-kira dari jam 7. Ba'da subuh ngajar sampai jam 7. Udah 2 jam kan? Habis itu kemudian sholat duha sampai jam 11. 8, 9, 10, 11. 4 jam, Pak. 4 jam sholat duha. Setiap rakaatnya membaca Al-Falaq sama An-Nas. Nah, bisa dipraktekkan nanti. Al-Falaq, An-Nas itu kalau sholat 2 rakaat berapa menit? Tinggal dikalikan saja sampai 4 jam. Saya yakin itu lebih dari 8 rakaat. Tidak mungkin hanya 8 rakaat. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita kupas pada pertemuan kali ini. Karena pertemuan berikutnya sudah membahas tentang masalah puasa, maka paling bagusnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang saja. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah mengakikahi anak yang sudah dewasa karena di waktu kecil belum sempat diakikahi karena belum faham atau belum punya uang? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama, diperbolehkan kita melakukan akikah selama anak tadi belum balik. Kalau pertanyaan di sini ini sudah dewasa, berarti sudah balik. Kalau sudah balik, sebagian kecil ulama juga membolehkan untuk melakukan akikah, bahkan mengakikahi diri sendiri boleh menurut sebagian kecil ulama. Salah satunya adalah guru kami Syekh Yusuf Al-Azzazi dari Mesir. Beliau menganggap bahwa hadis bahwa Nabi mengakikahi dirinya pada saat beliau sudah menjadi Nabi. Jadi ketika kecil beliau belum diakikahi oleh bapak ibunya, maka pas menjadi Nabi beliau mengakikahi diri sendiri. Itu kata beliau hadisnya derajatnya hasan. Nah, kalau hasan berarti apa? Berarti sunnah. Tapi memang sebagian ulama mengatakan hadis tadi dhaif. Jadi silahkan kalau mau mengakikahi atau tidak silahkan. Mana yang lebih afdal, mengakikahi anak yang sudah dewasa dengan uangnya digunakan untuk sedekah saja? Menurut saya, kalau saya sendiri, saya lebih suka sedekah, bukan mengakikahi. Kenapa? Karena untuk mengakikahi diperselisihkan oleh para ulama, adapun untuk sedekah tidak ada perselisihan di antara para ulama. Mohon dijelaskan, saya seorang musafir merantau dagang yang rata-rata 20 hari baru pulang ke kampung.
Di rantau saya tinggal di rumah kontrakan yang setiap hari keluar dan sore harinya kembali ke rumah kontrakan. Mohon dijelaskan berapa hari saya boleh menjamak sholat saya, atau sholat saya diperbolehkan untuk dijamak terus. Jazakumullahu khairan katsira. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama juga. Menurut mazhab Syafi'i, kalau seseorang berada di satu tempat, niatan tinggal 4 hari atau lebih, maka tidak boleh untuk menjamaknya, demikian juga mengkosornya. Kenapa? Karena kalau sudah niatan 4 hari atau lebih, berarti nilainya bukan nilai musafir, tapi statusnya status apa? Mukim. Maka orang mukim itu ada 2 macam. Ada orang mukim yang di tempat tinggalnya sendiri, itu namanya mustautin, mukim yang mustautin. Ada yang mukim tapi bukan di tempat tinggalnya sendiri, seperti yang diceritakan ini. Ini mukim tapi bukan di tempat tinggalnya sendiri. Ini namanya mukim tapi bukan mukim mustautin, mukim musafir, tapi statusnya sebagai apa? Mukim. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dia jamak. Sebagian ulama membolehkan jamak. Dasarnya apa? Nih, dasarnya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW bersafar pada perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Berapa hari perang Tabuk? 19 hari sekitarnya beliau di daerah Tabuk. Selama 19 hari beliau di Tabuk, jama'a bainal zuhri wal asr, menjama' antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, orang musafir 20 hari seperti yang ditanyakan ini tadi, kalau dia mau menjama' silahkan, boleh. Tapi lebih afdal bagaimana? Lebih afdal tidak menjama'. Kenapa lebih afdal tidak menjama'? Karena tidak diperselisihkan oleh para ulama. Kalau menjama' diperselisihkan. Oke. Karena itu kalau antum bisa tidak menjama' dan tidak keberatan, silahkan tidak menjama'. Tapi kalau keberatan antum, maka silahkan dijamak juga, tidak ada masalah. Rasulullah bersabda, "Salatul rajul fi jama'ah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan." Salat jamaah dilipat gandakan 25 kali daripada salat sendiri. Pertanyaannya, yang dinamakan salat jamaah itu apa harus dilaksanakan di masjid bersama imam? Menurut guru saya, Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah ta'ala, bahwa salat jamaah tidak harus di masjid. Adapun yang dimaksud oleh Nabi di sini, salat jamaah dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya, maksudnya salatnya di rumahnya yang sendiri. Sehingga kalau salat jamaah tidak dilakukan di masjid karena suatu sebab, tetap didapatkan pahala 27 atau 25 kali lipat. Misalnya karena hujan, maka sekeluarga tidak ada yang ke masjid, biasanya ke masjid. Saya ajak anak istri saya salat jamaah di rumah karena hujan, maka kami sekeluarga mendapatkan pahala berapa? 27. Jadi tidak harus di masjid. Atau para perempuan misalnya, mereka tidak biasa ke masjid karena mengetahui hak sabda Nabi bahwa salat perempuan di rumah lebih utama. Akhirnya mereka biasanya salat di rumah. Tapi karena di rumah itu ada beberapa perempuan, maka mereka sepakat mengadakan salat jamaah yang banyak hafalannya maju jadi imam. Nah, maka seperti ini juga mendapatkan pahala berapa? 25 atau 27 karena jamaah. Dalam hadis ini tidak disebutkan di masjid, ya, berarti apa? Umum. Demikian yang dijelaskan oleh Syekhuna Sa'id Al-Kamali, wallahu a'lam bishawab. Apabila kita melaksanakan salat di rumah bersama keluarga berjamaah, apa juga mendapatkan pahala yang berlipat? Insyaallah. Kalau ada sebabnya ya. Tapi kalau tanpa sebab, ya karena malas-malasan, udah nggak usah ke masjid aja lah. Padahal laki-laki, kemudian jamaah di masjid, kemudian jamaah di rumah. Saya nggak ngerti orang seperti ini. Apakah dapat atau tidak? Wallahu a'lam. Apa tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar? Apa dia melihat sesuatu seperti cahaya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Saya tidak mengetahui dalil tentang tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar.
Tetapi memang riwayat-riwayat yang ada menyebutkan sebagian para ulama disingkapkan oleh Allah kepada mereka terjadinya Lailatul Qadar tadi. Imam Nawawi pada suatu malam di bulan Ramadan, padahal beliau masih anak-anak, melihat kamarnya itu terang benderang. Padahal zaman dulu belum ada lampu-lampu seperti ini. Lampu dari tintir dan biasanya malam hari dimatikan. Tapi ini kok terang benderang. Maka Imam Nawawi membangunkan bapaknya, membangunkan ibunya. Pak, Bu, bangun semua. Kenapa? Ini kok kamarnya terang sekali. Ada apa ini? Lampu dari mana? Maka bapak ibunya heran. Lampu dari mana? Enggak ada lampu, ini gelap seperti biasanya gelap. Maka sejak saat itulah bapak ibunya baru tahu bahwa Imam Nawawi ini anak kecil disingkapkan oleh Allah kepadanya Lailatul Qadar. Malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Karena apa? Dia melihat sinar yang terang benderang, sementara yang lain-lain tidak melihatnya. Apakah berarti yang dapat Lailatul Qadar hanya Imam Nawawi? Tidak. Kalau kemudian bapak ibunya karena sadar, oh ini berarti Lailatul Qadar, maka keduanya kemudian semangat tahajud pada malam itu bersama Imam Nawawi yang masih kecil tadi. Ya ketiga-tiganya dapat Lailatul Qadar. Karena yang dimaksud mendapat Lailatul Qadar adalah kita melakukan ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Itu mendapatkan Lailatul Qadar. Mau kita ngerti, mau kita tidak ngerti, enggak ada masalah. Mau disingkap oleh Allah atau tidak disingkap oleh Allah, bukan urusan. Yang penting apa? Ibadah. Dalilnya Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengatakan maksudnya ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik pahalanya daripada ibadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Jadi enggak disyaratkan harus tersingkap, enggak. Sebagian ulama ada yang bercerita, saya datang ke laut, kemudian saya mengambil 1 ciduk air laut, saya minum. Biasanya rasanya asin, ini rasanya tawar. Maka malam itulah saya tahu bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Demikian penjelasan sebagian ulama. Saya sendiri tidak pernah merasa disingkapkan Lailatul Qadar. Dan menurut saya, kalau kita tidak disingkapi Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih semangat. Karena kalau disingkapkan untuk kita Lailatul Qadar, malam 21 misalnya, kita melihat terang benderang padahal semuanya melihat gelap. Atau kita datang ke laut, kemudian kita minum ternyata seger, tidak asin seperti biasanya. Kalau orang-orang seperti kita disingkapkan oleh Allah, tampaknya malam itu ibadah, besok sudah enggak ibadah lagi. Kenapa? Aku istok Lailatul Qadar. Malam 21 Lailatul Qadar. Seperti turu wis rasa golek Lailatul Qadar mereka. Nah, maka alhamdulillah orang-orang seperti kita enggak disingkapi oleh Allah. Sehabis wudu makan dan minum. Setelah selesai langsung sholat. Tidak gosok gigi atau berkumur-kumur. Waktu sholat terasa manis. Kemudian ditelan. Dan sisa nasi yang ada di gigi lepas, kemudian ditelan. Apa membatalkan sholat? Makan membatalkan sholat, meskipun hanya 1 butir nasi. Maka yang diceritakan ini, ada nasi nempel di gigi. Ya, misalnya gigi yang apa? Yang berlubang. Nah, pas sholat sambil udek-udek, udek-udek giginya, akhirnya lepas. Nah, setelah lepas, wah ini dipangan ini enak ini. Nah, batal sholatnya. Meskipun 1 nasi, batal. Meskipun 1 tetes air kita minum, batal. Tapi kalau ludah yang ditelan, maka tidak membatalkan sholat. Kenapa? Ludah itu mengucur terus tanpa bisa kita menahannya. Maka kalau kita disuruh menahan ludah, berarti kita akan mengumpulkan ludah sebanyak-banyaknya selama sholat itu. Bagaimana kalau sholatnya panjang, 30 menit? Nah, berarti mulut kita penuh dengan ludah. Nah, maka menelan ludah nggak membatalkan sholat. Tapi kalau menelan 1 butir nasi tadi apa? Membatalkan sholat. Kalau sudah terlanjur gimana? Sholatnya yang tadi diulangi lagi. Tadi sholat apa itu? Sholat Isya. Nah, ulangi lagi. Nanti kalau sudah masuk waktu maghrib, panjenengan sholat 4 rakaat mengganti sholat Isya yang kemarin karena makan 1 butir nasi. Itu kalau sengaja, Pak. Tapi kalau tidak sengaja, ya ketelan, nah, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Wallahu a'lam bishawab. Dan karena susah, ya karena cuma 1 kecil, susah. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, maka meskipun sedikit tetap membatalkan sholat kita. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah.
Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.